Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang tak percaya, pada zaman serba digital ini masih ada yang menggunakan jasa penglaris alias guna-guna dengan memanfaatkan jasa jin. Sebagian orang merasa penglaris jin atau hal-hal semacamnya hanya terjadi masa lalu. Namun begitu, penggunaan jin adalah fakta, terbantahkan dan bahkan diriwayatkan dalam Al-Quran. Misalnya, tukang sihir yang bekerja sama dengan jin, atau bagaimana setan atau iblis mencuri dengar kabar langit untuk dibisikkan kepada dukun-dukun. Bagi orang awam, tentu sulit mengetahui apakah sebuah warung makan menggunakan jasa jin atau tidak. Tapi ternyata ada tanda-tanda yang mudah dikenali sebuah warung yang menggunakan penglaris jin. Sebagai orang awam, kita harus waspada dengan warung-warung dengan penglaris jin tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri di Indonesia, penglaris, hasil bersekutu dengan jin, suatu kenyataan yang ada di Indonesia. Hal ini tidak banyak diketahui oleh orang awam karena jarang yang mempelajari dunia mistik. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya mendapatkan informasi yang utuh. Namun, sebelum video ini saya lanjutkan, alangkah baiknya jika teman-teman semua luangkan waktu sejenak, ringankan tangan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Biasanya, praktik penglaris ini dilakukan oleh pedagang makanan, sebab dengan menggunakan penglaris makanan yang dijajakan akan memiliki cita rasa enak, sehingga membuat pelanggannya ingin selalu kembali datang. Penglaris pun banyak sekali jenisnya, ada yang menggunakan jimat atau mendatangkan makhluk tertentu layaknya kuntilanak, wewe gombel, hingga pocong. Dan penglaris pocong adalah bentuk penglaris yang banyak digunakan baik oleh restoran, warung, hingga kios pinggir jalan. Sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang telah dialami oleh orang-orang terkait dengan penglaris dengan pocong ini. Berikut ini ciri-ciri warung yang bersekutu dengan jin sebagai penglaris. Yang pertama adalah, jika warung besar biasanya ada toilet dekat dapur. Ada kamar mandi atau toilet yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Yang kedua, jika warung pinggir jalan, lihat panci dan periuknya. Ada panci yang tak boleh dibuka kecuali oleh pemiliknya. Yang ketiga, biasanya ada buntelan kain putih, bisa di tempat nasi atau gagang centong dan lain-lain. Yang keempat, tempat cuci piringnya terpisah jauh, tidak bisa dilihat oleh pengunjung. Yang kelima, jika makanan dibawa pulang, rasanya berubah tidak enak. Yang keenam, jika dinetralkan dengan doa, rasanya pun berubah. Praktik-praktik yang dijalankan di atas hanya dilakukan oleh pemilik warung makan yang tidak taat kepada agamanya. Tidak semua pemilik warung makan menggunakan cara mistik. Orang-orang yang beriman pasti membuka warung makan sesuai dengan tuntunan agama. Mereka tahu pengatur rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang bersekutu dengan jin hanya mencari jalan pintas untuk cepat kaya. Namun terlepas daripada itu,
Anda tidak bisa menggeneralisasi semua warung yang ramai pengunjung menggunakan penglaris jin, sebab dalam beberapa kasus memang cita rasa sebuah warung atau restoran begitu nikmat sehingga tak mengherankan bila pengunjungnya begitu ramai. Maka diperlukan kita selalu untuk membentengi diri dari bahaya baik dari gangguan jin maupun hal gaib yang lainnya dengan membaca ta'awudz dan basmalah serta baca doa sebelum makan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari kejahatan guna-guna dan santet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.